mending jangan deh Dek, ntar kamu stres malah bunuh diri. Itu Engineering, kedokteran tuh kayak dream of Asian parents gitu nggak sih? Ada waktunya kita bisa chill gitu loh, gak sepadang-sepadang terus. Jangan lupa kenalan ya satu sama lain. Kalau nolak enggak sih, game juga bukan prioritas pertamaku gitu. Aku dulu bahkan gimana, ini agak gimana ya kalau didengar. Tapi UGM tuh sempat mau aku jadi cadangan gitu. Jadi aku masih mau daftar lagi yang kedinasan, yang itu loh, yang pajak-pajak itulah ya. Nah, tapi kan sayangnya 2020 tutup kan, jadi ya sudahlah. Jadi masuk UGM aja dan bersyukur juga sih sekarang juga. Aku tuh pertama kali daftar ya UGM. Aku tuh ngira nggak bakal kuliah malahan. Aku bakal kayak pengangguran gitu loh. Soalnya aku kan SMA aku tuh nggak ada yang negeri semua. Jadi ini backgroundnya dari SMA aku tuh nggak ada yang masuk negeri. Mereka PTS aja jarang-jarang. Soalnya kebanyakan mereka tuh lanjutin kayak bantuin papa mamahnya gitu loh. Nah aku tuh ngira nggak bakal kuliah. Terus pas aku daftar UGM, IUB itu aku keterima. Terus ya udah nggak daftar mana lagi. Soalnya kalau aku daftar yang lebih susah, jelas nggak keterima. Rapotku jelek banget. Mungkin disclaimer dulu, aku tuh sebenarnya SBM tuh nggak pilih FEB guys. Aku pilih FKUGM. Terus kayak ketolak. Nah, terus habis itu akhirnya aku mandiri coba nih beberapa univ, kayak ada UGM, Unbra, Universitas Brawijaya, sama UPN, Veteran Yogyakarta. Ya. Terus karena aku udah keterima di UGM, akhirnya yang Brawijaya sama UPN aku tolak. Dan itu semua sama-sama accounting. Aku tuh dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, mungkin kalau ada yang tahu, MUI Jogja. Kebanyakan tuh yang lulusan sana pasti kayak kelas 4-nya tuh UII pasti. Jadi kayak itu tuh udah tradisi gitu. SMA 1, 2, 3 MUI, kelas 4-nya UII gitu. Tapi terus pas itu kayak aku nggak mau kan, enggak lah masa sama kayak yang lain gitu. Terus akhirnya aku pas itu daftar TELU, Telkom University, cuma keterima manajemen. Cuma ternyata pas ngobrol sama bonyok, bokap nyokap gitu ya, itu pada bilangnya, wah jangan deh kalau swasta gitu. Jadi kayak swasta tuh it's not an option for me gitu pas itu. Nah terus akhirnya ini FYI aku tuh nggak keterima SNM, nggak keterima SBM. Nah aku tuh ikutnya mandiri. Nah pas itu aku ikut mandiri tuh ada 3 sebenarnya, itu SBM ITB, terus manajemen UGM sama manajemen UI. Nah manajemen, jadi ceritanya pas itu langsung yang pertama kali pengumuman tuh SBM ITB. Nah ternyata aku keterima tuh manajemen SBM ITB. Nah terus ternyata nggak sekian lama setelah itu keterima manajemen UGM. Nah jadinya nggak ikut SIMAK UI itu pas itu. Terus akhirnya nimang-nimang 2 kali nih keterima Bandung semua. Nah apa jangan-jangan emang rezekinya di Bandung nih gitu. Tapi ternyata pas itu setelah banyak pertimbangan akhirnya ya udahlah, orang Jogja stay di Jogja aja. Itu sih. Aku jujur nggak merasa salah jurusannya. Walaupun dulu memang sebenarnya aku tuh pengen ngambil mechanical engineering. Cuman pas aku pikir-pikir lagi tuh kayak itu kayak semua engineering, kedokteran tuh kayak dream of Asian parents gitu nggak sih? Semua Asian parents kayak maunya kayak gitu. Nah tapi aku tuh kayak dari dulu tuh suka aja kayak how ekonomis, kayak how things work gitu, kayak duit berputar gimana, atau kayak begini kok bisa begini gitu. Jadi ya kayak masuk ekonomi ya menurut aku sih worth it aja. Nggak merasa salah jurusan sih, nggak, justru bersyukur banget karena ternyata emang di mana itu senyaman itu lingkungan belajarnya. Apalagi kalau ngeliat teman-teman yang dari Saintek tuh kayak yang laprak praktikum apaan tuh, nggak kenal gue. Hidupku santai di mana gitu, kayak sangat menikmati gitu. Cuman dulu sempat kepikiran pengen HI karena aku kan orangnya seneng ngomong gitu kan. Terus tapi setelah aku baca mata kuliahnya, kurikulumnya itu kayak nggak cocok karena aku nggak senang politik, dan ternyata yang namanya Visipol tuh harus belajar politik, jadi balik lagi ke manajemen FEB. Itu aku sebenarnya agak pahitan gitu. Pahitan tuh apa ya bahasa Indonesia? Agak kesel gitu sama SBMPTN karena tahu-tahu gara-gara corona itu TKA-nya dihapus. Nah, sedangkan tuh aku tuh kayak orang aku dari IPA, jurusannya dari IPA. Ya tahu sendiri udah belajar sosum kayak minta ampun setengah mati, udah les sampai sana sini, tahu-tahu nggak dipakai, terus kayak cuma TPS, ya udahlah, kayak
nanggung banget nih kalau misalnya TPS. Ya udah aku coba lagi soalnya gini, dari awal tuh aku udah kayak 50-50 gitu guys sebenarnya, antara FK sama FEB accounting. Cuma kayak satu sisi aku kayak aduh, FK kayak terlalu itu susah digapai, ya udahlah aku accounting aja. Nah cuma gara-gara tadi ada perubahan UTBK itu, akhirnya ya udahlah gaspol lagi ke FK aja gitu, aku langsung daftar FKUGM gitu kan. Nah tapi akhirnya nggak keterima. Terus habis itu ya udah mandiri. Mungkin emang bukan jalanku di FK, ya udah aku mandirinya daftar ke FEB aja accounting gitu. Dan puji Tuhan keterima. Kalau dibilang salah jurusan tuh nggak juga, karena dari awal itu aku emang udah mau imbang gitu loh antara FK sama FEB accounting tuh imbang, nggak ada yang berat sebelah atau gimana. Cuma dari tergantung niatku aja nih, niatku tuh udah tinggi banget belum, karena kita semua tahu kan kalau misalnya FK itu emang rada susah masuknya, buat masuk ke sana rada susah. Nah kebetulan karena waktu itu di awal niatku jadi kurang, jadinya aku memilih buat masuk accounting. Terus perasaanku setelah masuk accounting gimana? Jujur aku bersyukur banget sih masuk accounting, karena kayak dengan aku sistem belajarku yang kayak gini, aku rasa kalau misalnya aku masuk FK itu aku bakalan keteteran gitu belajarnya. Ya bakal agak tertinggal gitu. Terus kayak masih bersyukur banget, mungkin Tuhan tahu yang terbaik. Kalau aku dari dulu emang pengen masuk manajemen bisnis gitu yang di daerah situ, jadi nggak merasa salah jurusan sih. Tapi kalau pernah ngerasa salah kampus, iya, karena ada culture shock gitu kan, kayak lihat teman-temannya ambis banget gitu. Jadi kadang ngerasa kayak wah aku salah kampus nggak ya masuk UGM tuh, kayak serius banget gitu menurutku. Jadi dulu pas SMA tuh aku kan IPS. Nah itu tuh kalau nggak salah kelas 3 tuh pokoknya isinya full accounting materinya. Nah pas itu tuh aku selalu dapet 100 kalau misalnya mata pelajaran ekonomi yang accounting gitu. Nah terus kayak semua guru tuh pada ini SNMPTN-nya ambil akuntansi UGM gitu. Karena yang manajemen kan ada yang ranking 1, jadi ada yang di atasku gitu, katanya sulit kalau di SMA aku gitu. Nah terus habis itu udah detik-detik terakhir tuh milih mau jurusan apa. Aku masih yakin tuh akuntansi UGM gitu. Terus pas nelpon ke papaku tuh detik-detik akhir, papaku bilang gini nih, ini maaf ya yang accounting ya, tapi mungkin kalian bisa relate dikit. Terus aku nelpon, Pak, gimana Pak, SNMPTN-nya accounting aja apa ya, akuntansi aja apa ya? Terus pas itu papaku bilang, mending jangan deh, Dek, ntar kamu stres malah bunuh diri. itu alay sih papaku, tapi sampai bilang kayak gitu. Jangan deh akuntansi, nanti kamu stres bunuh diri, udah lah, nggak apa-apa, manajemen aja. Kalau nggak masuk SNMPTN, dikejar di SBM sama Mandiri gitu. Terus ya udah deh. Awalnya aku yang dari awal kelas 3 pengen akuntansi UGM kayak berubah. Nah, tapi ternyata ya bener sih, alhamdulillahnya masuk manajemen UGM sejauh ini ternyata emang cocok banget sih sama aku. Kayak nggak ada nyesel-nyeselnya deh masuk manajemen UGM. Ya, menurut aku penting banget sih, karena kan nanti relasi itu juga bakalan berguna sampai kita di dunia kerja, maksudnya long term gitu. Selain itu juga kalau misalnya kita punya relasi baik sama cutting, bakalan lebih gampang nih, misalnya kita saling butuh, misal mau pinjam catatan atau event bareng, bakalan lebih enak. Dan karena aku masih full online, jadi aku ngerasain kalau ikut event atau organisasi itu bantu banget buat bisa kenal sama cutting-cutting di FEB sih menurutku. Jujur penting ya, makanya networking itu menurut aku sesuatu hal penting banget. Makanya kalau bisa tuh ya kayak tadi gunanya kalian join organisasi gitu, event, jadi panit, itu sebenarnya not only you will get life lesson yang memang nggak diajarin di kuliah, tapi kalian juga kayak expand your network juga gitu kan. Jadi kan maksudnya kayak kalian bisa kenal sama cutting-cutting atau bahkan sama adik kelas yang bakal masuk gitu. Terus ya who knows, one day they might be useful gitu kalau misalnya kalian menjadi business partner atau apapun itu. Jadi ya menurut aku sih networking is very important. Berdasarkan pengalamanku juga dengan aku ikut organisasi segala macam kan, jadi kenal lumayan banyak cutting, dan it has kayak allowed me to get a lot of new opportunities, banyak banget kayak dengan aku kenal cutting. Terus juga kalau mau dapat informasi apalagi
selain dari dapat dari akademik gitu-gitu kan kita bisa nanya cutting kan, mereka yang experience sendiri, yang mereka udah kayak punya infonya ya lebih banyak lah daripada kita, jadi berguna banget sih. Cuma mungkin ini satu hal yang aku mau highlight ya, kayak networking itu penting, tapi make sure kalau kita itu juga genuine gitu loh, jangan sampai kita tuh kenalan sama orang tuh for the sake of networking gitu loh, tapi kita sendiri nggak genuine, dan itu menurutku penting banget sih. Sama kayak kalau misalnya di organisasi pun itu bakal belajar banyak banget. Kenapa? Kalau berdasarkan pengalamanku sendiri tuh kita tuh kayak 80-20 tuh kita belajar kayak hard skills-nya gitu, hal-hal teknis gitu dari organisasi. Tapi kalau 80%-nya itu kita tuh belajar gimana kita berkenalan sama orang lain, gimana cara kita teamwork, kayak komunikasi, terus juga networking, itu juga bagian dari itu sih menurutku. Cutting atau kakak tingkat itu sangat punya nilai lebih sih buat kita mahasiswa adiknya ya. Karena satu dulu tuh kalau pas offline, selain kita itu ya kalau online sekarang kan mungkin nggak terlalu inilah ya, paling cuma di organisasi. Tapi dulu pas offline itu mereka banyak membantu karena udah lebih lama di perkuliahan gitu kan, jadi seluk-beluk itu pasti lebih tahu. Terus yang kedua, organisasi maupun event itu kalau dulu aku taunya malah dari cutting ya kebanyakan, karena mereka yang testimoni, terus mereka ngajakin dan sebagainya, jadi interaksi antara cutting dan kita itu erat banget gitu loh. Aku lebih dari bersyukur sih kalau ingat ceritaku yang di awal, di mana aku tuh gagal bener-bener, itu titik terburuk dalam hidupku, dan sekarang aku bisa di sini, kayak bisa menikmati hidupku di FEB UGM, terus bisa ketemu sama teman-teman yang hebat, kakak-kakak tingkat yang hebat. Itu menurutku udah lebih dari cukup untuk seseorang dari aku gitu, untuk seseorang yang kayak aku gitu. Jadi menurutku, aku kalau misalnya mau nyesel di FEB UGM, aku kurang ajar gitu, karena aku nggak menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan. Itu sih. I totally enjoy, benar-benar menikmati semua ada di FEB. Aku nggak merasa terbebani sama sekali, dan jujur aku sempat merasa kayak, pokoknya aku sempat masuk di organisasi. Sebenarnya aku pengen banget awalnya ke sana, tapi ternyata waktu pas sudah masuk, aku nggak enjoy di sana, dan kayak waktu pas ikut organisasi yang dalam FEB itu kayak yang kok yang di sana nggak senyaman ini sih, kok yang di sana nggak sepengertian ini sih, nggak semembantu ini gitu. Jadi kayak enjoy dan nyaman, kayak apa ya, bahasa Jawa itu ngomah gitu loh kalau di FEB sama teman-teman. Jelas deh. Sayang malah. Sayang banget sama FEB, nggak tahu lagi, nggak ada nyesel-nyeselnya sama sekali. Bahkan semenjak pertama kali nginjekin kaki di FEB itu, yang kalian mungkin banyak yang ngerasain offline, segala sudutnya lorong, Pertamina Tower, terus Selasar gitu, aku sayang semuanya sih. Kayak dari tempatnya aja aku udah sayang banget. Terus ternyata sejauh ini bahkan sampai aku online pun kan nggak bisa kesana gitu, tapi masih ngerasain rasa sayang itu sih sama FEB juga. Apa khususnya manajemen. Kalau aku kan Islam ya, kalau nggak kalau misalnya aku boleh tato aja, aku tato manajemen FEB UGM di sini aku. Segitu sayangnya. Enjoy banget, kayak bener-bener bersyukur banget, karena di FEB itu gimana ya, ada waktunya kita bisa chill gitu loh, gak sepaneng terus kalau aku lihat gitu. Maksudnya ya akademik jalan, luar akademik juga jalan, tapi kita bisa lebih lebih nafas gitu. Aku nggak bayangin sih kalau misalnya aku masuk di tempat lain gitu, mungkin bakalan lebih, atmosfernya mungkin lebih kencang buat bersaing gitu. Tapi bukan berarti kayak yang kamu nggak ada waktu buat chill gitu, tetap ada waktu buat santai. Dan teman-temannya FEB tuh asik-asik parah dan sangat terbuka. I'm happy at FEB, yes, I am very happy. Gue grateful banget sama teman-teman gue yang maksudnya sekarang bisa ketemu, walaupun online, cuman ada hikmahnya. I met this few amazing people yang emang jadi teman gue sekarang gitu. Mungkin kalau misalkan nggak online, I will not meet them gitu ya. Terus guru-gurunya di sini juga, dosen-dosennya juga enak-enak. Terus so far I'm loving it sih. Gitu. Happy banget sih, pastinya bisa masuk FEB UGM juga suatu kebanggaan gitu. Orang tua aku juga ya pasti senang gitu kan anaknya bisa masuk sini gitu. Suatu hal yang aku juga senang bisa banggain orang tua gitu. Terus juga kayak tadi udah dibilang lingkungannya tuh supportive banget gitu loh. Kalau dulu mungkin kalau misalnya aku di universitas lain, mungkin aku punya teman juga ya seru-seru juga, cuma mungkin belum tentu mereka bisa dorong aku buat kita tuh sama-sama develop diri bareng gitu loh. Kalau di sini tuh kita sama-sama
mau belajar gitu loh teman-temannya, dan juga nggak kalah seru gitu. Terus maybe juga opportunities yang ditawarin di FEB UGM tuh banyak banget. Jadi kayak yang katanya Adip juga, kita tuh bisa milah gitu yang mana yang kita mau ikutin, yang mana yang emang kita interested gitu. Jadi kita bukan sembarang asal ikut organisasi aja, tapi kita ikut karena ya kita emang mau belajar di sana dan kita passionate about apa yang dilakuin di organisasi itu. Itu sih, jadi super happy karena a lot of opportunities gitu sih. Happy banget sih Kak, jelas seneng gitu dari environment-nya mendukung banget gitu buat kita kembangin diri kan, tadi aku yang bilang mulai dari belajar, terus misalnya kita mau mengembangkan skill, minat dan bakat, itu kayak ada semua gitu di FEB. Ya happy sih Kak istilahnya. Seneng banget, maksudnya nggak ada penyesalan gitu karena FEB juga menjembatani aku terhadap dunia luar ya kan, kita kan pasti kemana-mana juga ya sedikit banyak pakai nama FEB kayak gitu, jadi ya harus berterima kasih lah. Aku happy sih karena FEB itu ngasih aku banyak kesempatan, opportunity, kayak mulai dari event atau kesempatan buat MC dan development buat diri aku sendiri. Jadi sekarang aku happy, tapi nggak tahu ya ntar kalau pas tengah-tengah perkuliahan, kalau sekarang kan lagi libur. Menakjubkan sih. Journey. Kehidupan. Seru. Marga. Pancawarna. Kompetitif. Pricing sih kalau buat aku. Kayak kita tuh bakal nemuin banyak surprise gitu loh waktu masuk di FEB, mulai dari dosennya, mata kuliahnya, tugasnya, ujiannya, teman-temannya, eventnya, semua itu surprising di FEB. Jadi kenapa aku bilang seru, soalnya bener-bener kuliahnya tuh enjoy dan fun, gak memberatkan. Lingkungan belajarnya juga, terus lingkungan teman-temannya juga bener-bener nggak bikin aku bosen dan nggak bikin aku stuck juga, karena teman-teman di FEB itu bener-bener bikin aku upgrade diri sendiri juga gitu loh. Jadi kayak how I dress, how I talk gitu loh, itu tuh bener-bener terpengaruh sama lingkungan, dan menurutku itu adalah in a good way gitu, terpengaruh in a good way gitu. Jadi menurutku itu seru banget, kayak bener pengalaman. Sebenarnya mau ngomong keluarga, tapi mungkin aku lebih ke marga sih. Jadi kayak ketika nanti kalian lulus, nama kalian di belakang itu pasti SE kan. Nah SE itu pasti mengembangkan sarjana ekonomi, dan semua orang kalau lihat di CV pasti tahu kalian dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Nah kenapa aku bilang marga, karena yaitu nama yang ketika kalian lulus dari sini, nama yang kalian pikul itu tuh ya nama dari FEB UGM SE-nya itu. Terus marga itu juga artinya kan keluarga kan. Nah itu tadi balik lagi ke relasi tadi, ternyata kalian keluar sana daftar kerjaan atau apa yang memudahkan juga relasi yang sama. Jadi kayak orang-orang tuh bukan ngeliat oh kamu tuh siapa, tapi kayak oh ini ternyata adik tingkatku nih FEB UGM juga gitu. Jadi itu sih marga kalau aku. Jadi FEB itu walaupun kita terdiri dari 3 departemen yang beda gitu, tapi dalam satu departemen itu bukan berarti satu anak per anaknya itu sama visi misinya. Misalnya Afis mau jadi trader, kalau Moren mau jadi pekerja yang sukses, kalau aku mau jualan. Jadi walaupun kayak gitu, kita tuh dalam satu lingkup FEB, kita tuh punya warna yang berbeda masing-masing, dan kita tuh bisa dalam perbedaan itu, dalam diversity itu kita bisa menjadi satu padu yang baik gitu. Jadi menurutku yang aku suka dari FEB itu sih, dimana kita tuh semua beda, tapi kita tuh nggak punya problem dengan itu. Dimana mimpi kita tuh beda, asal kita beda, terus habis itu bahasa kita mungkin juga beda, tapi intinya kita satu FEB dan kita tuh mau berjuang bersama demi kebaikan kita bersama, gitu sih. Karena entah kenapa, gak tau juga ya, bisa aja karena aku masuk ke suatu lingkungan yang dimana aku ngeliat orang-orang di situ tuh sangat sangat bertalenta, sangat berbakat, dan setiap orang tuh punya goals-nya masing-masing, dan mereka tuh sangat ambis untuk meraih goals-nya mereka itu gitu. Jadi dan aku lihat anak FEB itu punya expertise di bidangnya masing-masing gitu. Ada yang suka organisasi, ada yang suka lomba, ada yang emang dia menang olimpiade or something like that, pokoknya kayak gitu. Jadi ya menurutku jiwa kompetitifnya anak-anak FEB itu sangat tinggi. Jangan lupa kenalan ya satu sama lain, karena itu sangat penting buat kehidupan kedepannya ya, di perkuliahan maupun di dunia nyata gitu, karena relasi juga antara angkatan tuh penting banget.
pokoknya jangan sungkan-sungkan buat nanya ke temannya walaupun nggak kenal gitu ya. Maksudnya pertama-tama tuh pokoknya SKSD nggak usah jual-jual mahal lah, karena dulu pengalaman gue juga kayak gitu. Ini aku ketemu Aileen kayak gimana itu kan padahal tadinya nggak tahu gitu kan, tapi setelah kenalan terus beberapa acara bareng gitu jangan jadi kenal. Yakinin diri aja, karena FEB UGM tuh punya banyak privilege gitu ya istilahnya. Kayak bahkan FEB UGM tuh bisa dibilang fakultas paling mewah nggak sih Kak di UGM? Jadi jangan takut-takut buat masuk UGM, buat masuk FEB ya terutama. Nanti juga FEB ini menawarkan banyak banget hal yang bisa kalian coba gitu. Terus kalau misalnya buat aku sendiri ya, di tahun pertama kalian buat maba misalnya itu, pertama rekatkan diri dulu kalian sama lingkungan sekitar kalian, misalnya di jurusan atau misalnya di fakultas. Itu karena bakal berguna banget gitu. Ada temanku yang baru mulai ngeakrabin diri sama teman-teman satu prodinya tuh di semester 2 ini. Dan menurutku itu agak terlambat sih. Jadi kalau misalnya kalian udah masuk, itu tolong kalian istilahnya pelajari dulu lah environment di sekitar kalian, mulai dari jurusan, mulai dari fakultas. Baru nanti semakin kesini kalian bisa naik ke universitas atau misalnya dari ke luar UGM dan sebagainya. Mungkin kalau honest review dari aku ya, kalian tuh bisa jadi apapun sih di FEB. Kalian mau jadi musa, kalian mau jadi karyawan, kalian mau jadi atlet atau apa, itu tuh beda lah. Fakultas yang menurutku paling bisa kalian jadi apapun tuh adalah FEB. Kalian bebas jadi apapun gitu. FEB itu sebenarnya tempat yang nyaman, tapi itu kalian yang harus cari gitu. Cari kenyamanannya itu di mana. FEB already provide it, tapi kalian harus search for it gitu. Jadi nggak bisa kalian nunggu untuk mendapatkan kenyamanan itu. Masuk FEB tuh, kamu mau cari apa tuh kamu pasti nemu. Kamu mau jadi apapun kamu pasti nemu. Dan dulu temanku pernah bilang nih, FEB tuh buat orang yang nggak tahu nggak sih sebenarnya mau jadi apa gitu. Awalnya aku kayak sempet triggered gitu loh. Tapi setelah tak pikir-pikir lagi ya bener sih. Tapi itu bikin kita jadi diverse banget, bikin ada yang udah jadi pengusaha, ada yang udah jadi ekonomis gitu loh. Dekatkanlah dirimu ke sana, nanti mesti mereka bakalan banyak tangan-tangan yang membantu gitu loh. Nah, hari aku gak nyangka misalnya aku bakal ketemu sama orang-orang hebat di sekeliling gue, apalagi di FEB gitu. Mungkin aku awalnya kira kalau kayak di zaman-zaman aku kecil aku lihat ngampus paling individualistis, pulang kayak nongkrong sama teman nggak jelas gitu loh. Ternyata aku baru habis masuk FEB, aku tuh kaget sebagai temannya Afis juga, aku kaget bisa punya teman kayak Afis. Aku sebagai temannya Moren sama Luna juga kaget punya teman kayak Luna sama Moren yang benar-benar hebat, apalagi juga bisa satu ruangan atau satu forum sama Mas Dafa juga, sama Mbak Elin sama Mbak Citra. Jadi walaupun kita berubah tadi yang benar-benar beragam warna itu, tapi ternyata semuanya tuh benar-benar manusia-manusia hebat semua di FEB. Itu sih Hanus review. Take new opportunities gitu, get out of your comfort zone. Jangan selalu stay di comfort zone karena nanti kayak masa kuliah kamu tuh nggak akan memorable gitu, bakal monoton gitu. Selalu kayak tanemin mindset gitu, jangan sampai nanti pas aku lulus nanti aku nyesel gitu, aku belum ngapain di kuliah. Itu hal utama sih. Terus be proactive. Jadi mungkin kalian misalnya kalian follow Instagramnya BEM FEB atau apa, pasti kalian tahu tuh ada opportunities, misalnya ada lomba atau ada buka apapun, seminar segala macam, tapi itu sebenarnya masih banyak banget opportunities gitu. Jadi terus menerus proaktif, kalian tuh harus aktif, kalian tuh harus yang aktif gitu untuk mencari informasi, karena kesempatan kayak opportunity sebagai mahasiswa tuh banyak banget gitu. Mau itu dari dalam UGM atau dari luar UGM atau bahkan dari pemerintah, misalnya dari Kemendikbud, itu kan banyak banget tuh. Kayak sekarang misalnya ada kampus merdeka segala macam gitu. Kita yang harus proaktif gitu, cari tahu itu program apa. Terus kita bisa nggak ikutin atau kita mau nggak sih gitu. Jadi kayak terus menerus make sure kayak kalian ambil opportunities baru, dan bukan sekedar ambil opportunities tapi develop diri kalian gitu selama di kuliah, mumpung kalian belum masuk kerja kan. Jadi kalau misalnya kalian mess up gitu, misalnya kalian ngelakuin kesalahan di organisasi, ya udah mendingan kalian salah sekarang daripada kalian salahnya nanti gitu. Misalnya kalian udah kerja, mungkin kalau misalnya kalian salah ya nanti, kalian belum belajar dari sekarang, nanti
perusahaannya misalnya yang kayak mereka rugi gitu. Kalau sekarang kan ya terbatas, yang rugi ya di kitanya gitu kan. Jadi ya udahlah, buat kesalahan kalian belajar dari sana, terus make sure kalian tuh 1% better than yesterday. Itu sih yang aku tanemin. Jadi kayak tiap hari tuh kalian nggak usah ngelakuin sesuatu yang breakthrough banget, misalnya tiap hari menang lomba kayak, atau ya itu nggak mungkin sih kalau tiap hari, mungkin kayak tiap bulan menang lomba atau segala macam. Nggak harus yang kayak segila itu, tapi make sure kayak kalian tuh perlahan-lahan gitu loh, kayak selalu tiap hari belajar sesuatu yang baru, pelan-pelan aja, tapi kalian tuh improve diri gitu. Dan ya itu sih, nggak perlu bandingin diri sama orang lain, yang penting kalian ada progress. Mungkin kalian mikirnya kayak nggak penting-penting banget untuk dilakuin sebelum kalian jadi mahasiswa baru, tapi menurutku yang aku regret nggak lakuin di awal itu set goal sih. Kayak kalian tuh nanti abis kalian kuliah, kalian mau jadi apa. Terus jangan kayak, kalau misalnya dulu kan mungkin SD ditanyain cita-cita jadi apa, misalnya jadi dokter kayak jadi akuntan, kalian mau jadi akuntan di mana, terus kayak be spesifik gitu loh. Jadi kalian kalau misalnya kalian lagi ngerasa demot atau apa, kalian jadi inget gitu loh, oh ya motivasinya gue nanti abis lulus gue pengen gini gitu. Kalau misalnya gue nggak fokus sekarang, nanti nggak bisa kecapai gitu. Jadi penting banget untuk kayak set goal gitu, tujuan kita tuh mau ngapain gitu nantinya.